Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi AIK 2 mengenai iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Materi tersebut akan disampaikan oleh Yohanes Junior Septian Digagur NIM 005, Sylvina Anissa NIM 027, dan Hilda Herliana Safitri NIM 029. Berikut materinya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang hakikat iman. Pengertian iman. Iman secara bahasa berarti tasdik, membenarkan, mempercayai. Artinya membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Sedangkan secara istilah syar'i, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang iman, beliau menjawab, ucapan yang disertai dengan perbuatan diiringi dengan ketulusan niat dan dilandasi dengan sunnah. Sebab iman itu apabila hanya diucapkan tanpa disertai perbuatan adalah kufur. Apabila hanya ucapan dan perbuatan tanpa diiringi ketulusan niat adalah nifak. Sedangkan apabila hanya ucapan, perbuatan, dan ketulusan niat tanpa dilandasi dengan sunnah adalah bid'ah. Al-Islam 1999. Dasar hukum keimanan. Di antara dasar hukum yang disebut di dalam Al-Quran mengenai keimanan adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la tufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul adzim. Artinya, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kitab yang diturunkan kepada kami dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Dan kitab yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kitab yang diberikan kepada nabi-nabi dan roh mereka. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka dan kami hanya duduk kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Adapun hadis Jibril tentang seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang keimanan sebagai berikut. Beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam. Sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Selanjutnya, tingkatan iman. Dari pengertian iman secara hakikat dan syar'i, Imam Ghazali membagi iman manusia kepada 3 tingkatan. Yang pertama, imannya orang-orang awam, yaitu imannya orang yang tidak berilmu. Mereka beriman karena taklid semata. Contoh, kalau kamu diberitahu oleh orang yang sudah kamu uji kebenarannya dan kamu mengenali dia belum pernah berdusta serta kamu tidak merasa ragu atas ucapannya, maka hatimu akan puas dan tenang dengan berita orang tadi dengan semata-mata hanya mendengarkan saja. Yang kedua, imannya orang-orang ahli ilmu kalam, yaitu di mana mereka beriman cukup berdasarkan dalil akli dan nakli dan mereka merasa puas dengan itu. Iman tingkatan ini tidak jauh berbeda derajatnya dengan iman tingkatan pertama.
Contohnya, apabila ada orang yang mengatakan kepadamu bahwa Ruqayyah itu di rumah, kemudian kamu mendengar suaranya, maka bertambahlah keyakinanmu. Karena suara itu menunjukkan adanya Ruqayyah di rumah tersebut. Lalu hatinya menetapkan bahwa suara orang tersebut adalah Ruqayyah. Yang ketiga, imannya orang-orang ahli makrifat yang telah mempelajari tarekat. Mereka beriman kepada Allah dengan pembuktian melalui penyaksian kepada Allah. Contoh, apabila kamu masuk ke dalam rumah, maka kamu akan melihat Ruqayyah itu dengan pandangan mata kamu, karena mereka beriman dengan pembuktian melalui penyaksian mata hatinya, dan mustahil mereka terperosok ke jurang kesalahan. Hubungan iman, ilmu, dan amal. Pengertian iman. Iman secara bahasa berarti tasdik atau membenarkan, mempercayai. Artinya, membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Sehingga, iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaan yang melekat kepadanya, mengakuinya dengan ikrar secara lisan, dan mewujudkan dengan bukti secara amal atau tindakan. Iman pula melahirkan penyaksian mata hati atau musyahadah terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap pandangan kepada segala perkara. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab, yaitu alima, yang artinya memperoleh hakikat ilmu, mengetahui, dan yakin. Ilmu yang dalam bentuk jamak adalah ulum, artinya memahami sesuatu dengan hakikatnya, dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Dengan keyakinan inilah manusia melakukan perbuatan amalnya. Jika manusia memiliki ilmu yang kaya namun miskin dalam mengamalkannya, maka ilmunya sia-sia. Menuntut ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Menuntut ilmu itu adalah suatu kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat dan kedudukan orang yang menuntut ilmu. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah mensyariatkan dan mewajibkannya kepada umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya melalui wahyunya yang pertama kali turun, yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada semua umatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabdanya, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah." Artinya, mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Pengertian amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang artinya perbuatan atau tindakan. Pengertian amal dalam Islam adalah setiap amal soleh atau tindakan kebajikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang amal adalah manifesta keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam bukan hanya sekedar keyakinan, melainkan amalan soleh menegaskan prinsip keimanan dalam serangkaian aturan Allah, sedangkan amal soleh yang dilakukan tanpa keimanan kepada Allah akan tidak bernilai sisinya. Dari penjelasan iman, ilmu, dan amal membuktikan bahwa ketiganya satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Beriman yang berarti meyakini kebenaran Allah dan Rasul-Nya harus dijalani dengan penuh
ketaatan untuk melaksanakan ajaran Islam. Untuk menjalankannya, terlebih dahulu kita perlu memahami ajaran tersebut dengan benar sehingga tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kemudian muncul ketertarikan iman dan ilmu yang dimana dengan adanya ilmu, iman kita akan lebih mantap. Dengan adanya iman, ilmu kita lebih bisa terkontrol dan tidak membuat kita menjadi orang sombong akan ilmu kita. Namun untuk menjalankan amalan Islam, tentunya kita perlu ilmu tentang ajaran Islam tersebut. Sehingga amalan yang kita lakukan akan berjalan sesuai dengan hukum yang ditetapkan Allah. Selain itu juga, amalan yang dilandasi dengan ilmu akan bernilai lebih. Dan sebaliknya jika ilmu diamalkan akan lebih bernilai dan bermanfaat untuk orang lain. Tentang hubungan antara iman dan amal, demikian sabdanya, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Tentang amal dan ilmu. Barang siapa mengamalkan apa yang diketahuinya, niscaya Allah mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Hadis riwayat Abu Naim. Sekali peristiwa datanglah seorang sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengajukan pertanyaan, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang lebih utama?" Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ilmu pengetahuan tentang Allah." Sahabat itu bertanya pula, "Ilmu apa yang Nabi maksudkan?" Nabi menjawab, "Ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sahabat itu rupanya menyangka Rasulullah SAW salah tangkap. Ditegaskan lagi, "Wahai Rasulullah, kami bertanya tentang amalan, sedangkan engkau menjawab tentang ilmu." Jawab Nabi SAW pula, "Sesungguhnya sedikit amalan akan berfaedah bila disertai dengan ilmu tentang Allah, dan banyak amalan tidak akan bermanfaat bila disertai kejahilan tentang Allah." Hadis riwayat Ibnu Abdil Bir dari Anas. Karakteristik dan sifat-sifat orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah memiliki ciri tersendiri. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2 mengenai tanda-tanda orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Pada dasarnya, hal yang dapat merusak iman adalah segala yang menjadi larangan Allah. 1. Syirik. Secara etimologi, syirik yaitu menyekutukan atau menyamakan. Syirik merupakan induk dari segala dosa besar, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Takabur atau sombong. Lawan dari sikap tawadu adalah takabur. Sombong yaitu sikap yang menganggap dirinya lebih bisa dibandingkan orang lain, karena sikapnya sombong akan menolak kebenaran. Khianat. Lawan dari amanah adalah khianat, yang merupakan sifat sangat tercela. Sifat ini adalah sifat kaum munafik yang sangat dibenci oleh Allah apabila kalau yang dikhianati Allah dan Rasulnya. Berbohong. Berbohong adalah sifat tercela, kebalikan dari sifat sidik. Rasulullah menyatakan mestinya mukmin tidak mungkin jadi pembohong. Seorang mukmin harus menjauhkan segala bentuk kebohongan, baik bentuk pengkhianatan, ingkar janji, fitnah, dan lain-lain. Jasa. Lawan dari sifat sabar adalah jaza, yang berarti gelisah, cemas, putus asa. Ketidaksabaran dengan segala bentuknya dalam sifat yang tercela.
Orang yang memiliki sifat ini bila menghadapi hambatan akan mudah goyah dan mundur dari perjuangan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.